Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang soal ulangan harian matematika tentang bentuk akar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Nyatakan dalam pangkat rasional. Nah, di sini kita punya 3 buah soal dalam bentuk akar. Kita diminta untuk merubahnya ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Bagaimana caranya? Perhatikan langkah-langkahnya. Ini sangat mudah sekali. Untuk bagian A terlebih dahulu. Akar A pangkat 3. Perhatikan di sini. Pada bentuk akar, jika bagian sini tidak ada ditulis angkanya, itu artinya ada angka 2. Oke, ini perlu diingat. Sehingga dari bentuk ini, kalau kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat, dia akan menjadi A pangkat 3 yang berasal dari sini per 2 yang berasal dari sini. Nah, ini dia bentuk bilangan berpangkatnya. Sekarang perhatikan soal bagian B. Akar pangkat 3 dari P. Perhatikan di sini P. Jika tidak ditulis pangkatnya di bagian sini, itu artinya ada pangkat 1. Baik angka maupun huruf. Yang jelas jika tidak ditulis pangkatnya di sini, itu artinya ada pangkat 1. Sehingga bentuk ini kalau kita rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, dia akan menjadi P pangkat 1 yang berasal dari sini per 3 yang berasal dari sini. Sehingga inilah dia jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke soal bagian C. Akar pangkat 6 dari M pangkat 5. Perhatikan sama hanya dengan soal-soal yang tadi. Jawaban dari bentuk soal yang C ini yaitu M. Perhatikan. Pangkat 5 yang berasal dari sini. Lalu per 6 yang berasal dari sini. Dan ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal bagian kedua. Nyatakan dalam bentuk akar. Nah, di sini kita punya bilangan berpangkat, akan kita rubah ke dalam bentuk akar. Perhatikan langkah-langkahnya. Untuk soal bagian A, P pangkat 2 per 7. Perhatikan angka di bagian sini terlebih dahulu. Angka 7. Maka kalau dalam bentuk akar, dia akan menjadi akar pangkat 7. Oke, 7-nya berasal dari sini. Lalu baru setelah itu P pangkat 2. Pangkat 2-nya berasal dari sini. Ini dia bentuk akarnya. Sekarang perhatikan soal bagian B. A pangkat setengah ditambah B pangkat setengah. Ingat, pangkat setengah itu sama dengan nilai akar. Oke, akar kalau dalam bentuk bilangan berpangkat itu dia pangkat setengah. Maka kalau A pangkat setengah nilainya sama dengan akar dari A saja. Oke, lalu ditambah B pangkat setengah juga sama. Maka dalam bentuk akar, dia akan menjadi bentuk akar B saja. Ini dia bentuk akar untuk soal bagian B. Nah, sekarang perhatikan soal bagian C. Dalam kurung A ditambah B tutup kurung pangkat setengah. Maka kalau bentuk ini kita rubah ke dalam bentuk akar, ingat sekali lagi setengah itu sama dengan bentuk akar. Oke, perhatikan. A tambah B pangkat setengah, kalau dalam bentuk akar dia akan menjadi akar dari A tambah B. Ini dia bentuk akarnya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar benar-benar paham, perhatikan soal yang ketiga. Sederhanakan bentuk akar berikut ini. Oke, perhatikan untuk soal bagian A. Akar 45. Kita diminta untuk menyederhanakannya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan, ini juga sangat mudah sekali. Langkah pertama, untuk soal bagian A. Akar 45. Akan kita rubah bentuk angka 45 ini menjadi bentuk perkalian dua buah angka yang salah satu angkanya nanti itu harus ada akarnya. Contohnya di sini perhatikan. Akar 45 sama dengan akar dari 9 dikali 5.
9 kali 5 hasilnya 45. Timbul pertanyaan, kenapa harus 9 dikali 5? Kenapa tidak perkalian angka yang lainnya? Ingat tadi sudah disebutkan, perkalian dua buah angka, salah satu angkanya bisa ditarik akarnya. Contohnya di sini angka 9, itu kan ada hasil akarnya. Ya kan? Di mana akar dari 9 itu kan hasilnya 3. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 5. Maka bentuk sederhana dari akar 45 yaitu 3 akar 5. Ini dia cara penyelesaiannya. Sekarang perhatikan soal bagian B. Akar 108. Kita rubah menjadi bentuk perkalian dua buah angka yang salah satu angkanya itu ada hasil akarnya. Perhatikan di sini. 108 itu nilainya sama dengan 36 dikali 3. Di mana 36 dikali 3 itu hasilnya adalah 108. Nah, kenapa harus perkalian dua angka yang ini? Kenapa tidak angka yang lainnya? Ingat, salah satu angka dari kedua angka ini itu harus bisa ditarik akarnya. Di sini yang ada hasil akarnya adalah akar 36, di mana hasilnya itu adalah 6. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 3. Sehingga bentuk sederhana dari 108 yaitu 6 akar 3. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal bagian C, akar 288. Nilai ini sama dengan nilai dari perkalian dua angka 144 dikali 2. Di mana 144 ini kalau dikali 2 hasilnya 288. Nah, kenapa harus angka ini yang kita pilih? Ingat tadi sudah dijelaskan dari kedua angka ini, salah satunya itu harus ada hasil akarnya. Kalau di sini perhatikan akar 144, itu kan nilainya sama dengan berapa? Yaitu 12. Oke, sekali lagi perhatikan, akar dari 144 itu sama dengan 12, baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Sehingga inilah dia bentuk sederhana dari akar 228. Nah, bagaimana? Mudah? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Sederhanakan bentuk akar berikut ini. Oke, perhatikan untuk soal bagian A. 5 akar 2 ditambah 6 akar 2 dikurang 9 akar 2. Kalau kita lihat di sini, angka di dalam tanda akarnya itu sudah sama. Nah, jika angka di dalam akar itu sudah sama, maka boleh langsung kita operasikan, baik dijumlah ataupun dikurangkan. Perhatikan di sini, ambil angka yang di depan tanda akar terlebih dahulu. Di sini ada angka 5, lalu ditambah dengan 6, lalu dikurangkan dengan 9. Baru setelah itu kita kalikan dengan akar 2 saja. Ingat, cara ini berlaku jika angka di dalam tanda akarnya sudah sama. Lanjut sama dengan 5 ditambah 6 hasilnya 11, lalu dikurang 9 hasilnya 2. Jangan lupa dikalikan dengan akar 2 dan ini dia jawaban untuk soal bagian A. Selanjutnya sekarang perhatikan soal bagian B. 2 akar 28 ditambah akar 20 ditambah akar 125. Kalau kita lihat di sini, angka-angka di dalam tanda akar berbeda. Maka untuk melanjutkannya ini, harus kita robah angka dalam tanda akar ini agar dia bisa menjadi sama. Caranya tentunya dengan menyederhanakannya seperti soal yang nomor 3 tadi. Perhatikan. 2 akar 28. Ini kan nilainya sama dengan 2 akar dari 48. Itu kita rubah menjadi bentuk 4 kali 7. Ingat sekali lagi perkalian dua angka yang salah satu angkanya itu ada hasil akarnya. Tentunya akar 4 itu kan ada hasilnya. Ya kan? Lalu ditambah akar 20. Itu nilainya sama dengan akar dari 4 dikali 5. 4 kali 5 hasilnya 20 dan akar 4 itu ada hasil akarnya. Lalu ditambah lagi akar 125. Itu nilainya sama dengan akar dari 25 dikali 5. Di mana 25 kalau dikali 5 itu hasilnya adalah 125. Dan akar dari 25 itu ada hasilnya. Ya kan? Lanjut sama dengan 2 dikali akar 4 hasilnya 2. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 7. Lalu ditambah akar 4 hasilnya 2. Lalu dikalikan dengan akar 5.
lalu ditambah. Akar 25 hasilnya 5, baru setelah itu dikalikan dengan akar 5. Lanjut sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4, lalu akar 7, ditambah 2 akar 5, ditambah 5 akar 5. Sama dengan. Nah, perlu diingat, kapan perlu silakan dicatat. Penjumlahan ataupun pengurangan bentuk akar itu bisa dilakukan jika angka di dalam tanda akarnya sama. Kebetulan di sini ada angka yang sama dan ada juga yang tidak. Maka kita operasikan saja angka di dalam akar yang sama. Oke, sekali lagi, angka yang di dalam akar yang sama. 4 akar 7. Lalu perhatikan 2 akar 5 ditambah 5 akar 5. Perhatikan angka di depan tanda akar. 2 ditambah 5. Hasilnya positif 7. Baru setelah itu kita tulis akar 5. Sehingga ini dia jawaban untuk soal bagian B. Oke, mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Sederhanakan bentuk soal akar berikut ini. Untuk soal bagian A. Akar 3 dikali dalam kurung akar 5 ditambah akar 2 tutup kurung sama dengan. Oke, perhatikan caranya. Nah, langkah-langkahnya yaitu perhatikan angka di luar tanda kurung ini. Akan kita kalikan satu persatu ke angka yang ada di dalam tanda kurung ini. Perhatikan, kita kalikan ke bagian sini terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti kita kalikan ke angka bagian belakang sini. Pertama, akar 3 dikali akar 5 hasilnya akar 15. Selanjutnya, akar 3 dikali positif akar 2. Maka hasilnya positif akar 6. Dan ini dia jawaban untuk soal bagian A. Sekarang perhatikan soal bagian B. Dalam kurung akar 2 ditambah akar 5 tutup kurung dikali akar buka kurung akar 3 dikurang akar 2 tutup kurung sama dengan. Nah, perhatikan cara perkaliannya. Caranya ambil angka depan bagian sini terlebih dahulu. Akar 2. Kita kalikan dengan semua angka yang ada di dalam kurung sebelahnya. Akar 3 dikurang akar 2. Lanjut pindah ke angka di sebelahnya lagi. Positif akar 5. Juga kita kalikan dengan semua angka yang ada di dalam tanda kurung di sebelahnya sini. Akar 3 dikurang akar 2. Nah, selanjutnya sama hanya dengan langkah-langkah pada soal bagian A tadi. Perhatikan, kalikan ke sini terlebih dahulu, baru setelah itu dikalikan ke angka di sebelahnya. Begitu juga dengan angka sebelah sini, perhatikan, kalikan ke sini terlebih dahulu, baru dikalikan ke angka di sebelahnya. Perhatikan, akar 2 kali akar 3 hasilnya akar 6. Lalu akar 2 dikali negatif akar 2. Hasilnya negatif akar 4. Nah, perhatikan. Akar 4 itu nilainya sama dengan 2. Maka sini hasilnya 4. Selanjutnya, pindah ke angka sebelahnya sini lagi. Akar 5 dikali akar 3 hasilnya positif akar 15. Selanjutnya, akar 5 dikali negatif akar 2 hasilnya negatif akar 10. Nah, karena angka di dalam tanda akar ini berbeda dan tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, maka jawabannya cukup sampai di sini. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 6. Rasionalkan bentuk berikut. Perhatikan untuk soal bagian A. Akar 2 per akar 5. Adapun langkah-langkah untuk merasionalkan penyebut bentuk akar seperti ini, langkah pertama itu salin kembali bentuk soalnya. Akar 2 per akar 5, lalu dikali. Dikalikan dengan apa? Kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini, yaitu akar 5 per akar 5, sama dengan. Sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Perhatikan, akar 2 dikali akar 5 hasilnya akar 10. Per di bawahnya, akar 5 dikali akar 5. Itu kan hasilnya akar 25. Akar 25 berapa? Yaitu 5. Maka sini jawabannya 5. Ingat sekali lagi, akar 5 dikali akar 5 itu hasilnya adalah 5. Bentuk ini boleh juga kita tulis dalam bentuk 1 per 5, baru setelah itu dikalikan dengan akar 10, dan ini dia jawaban untuk soal bagian A.
Lanjut kita masuk ke soal bagian B. 2 per akar 3 ditambah akar 2 sama dengan. Ingat langkah pertama salin kembali bentuk soalnya. 2 per akar 3 ditambah akar 2. Lalu dikali. Ingat kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini. Namun pada saat kita kalikan tanda bagian sini berubah. Oke, perhatikan. Akar 3 tadinya tambah menjadi kurang. Per, begitu juga dengan angka yang di bawah sama dengan angka yang di atas. Akar 3 dikurang akar 2 sama dengan. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas bawah kali bawah. Sehingga jadinya itu 2 dikali dalam kurung akar 3 dikurang akar 2 tutup kurung per di bawahnya. Nah, perhatikan bagian bawah sini. Akar 3 ditambah akar 2 dikali akar 3 dikurang akar 2. Trik cepatnya yaitu, perhatikan angka di depannya kita kuadratkan. Akar 3 kuadrat hasilnya 3, lalu dikurang. Ingat tanda bagian sini itu selalu dikurang. Dikurangkan dengan apa? Kuadratkan lagi angka di sebelahnya sini. Akar 2 kuadrat itu hasilnya 2. Sama dengan 2 dalam kurung akar 3 dikurang akar 2. Per di bawahnya 3 kurang 2 hasilnya 1. Sama dengan 2 bagi 1 hasilnya tetap 2. Maka langsung kita kalikan ke angka di dalam tanda kurung ini. 2 kali akar 3 hasilnya 2 akar 3. Lalu 2 dikali negatif akar 2 hasilnya negatif 2 akar 2. Dan ini dia jawaban untuk soal bagian B. Nah, lanjut ke soal bagian C. Perhatikan soal bagian C. Akar 6 ditambah akar 2 per akar 5 dikurang akar 3. Ingat langkah pertama tadi, salin kembali bentuk soalnya. Akar 6 ditambah akar 2 per di bawahnya akar 5 dikurang akar 3. Lalu dikali. Ingat kita kalikan dengan angka yang ada pada bagian penyebutnya ini. Namun pada saat kita kalikan nanti tandanya berubah. Itu sekali lagi perlu diingat. Sehingga jadinya sini, perhatikan. Akar 5 tadinya kurang menjadi tambah. Per di bawahnya juga sama. Akar 5 ditambah akar 3. Sama dengan. Perhatikan kelanjutannya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Akar 6 ditambah akar 2. Lalu dikali akar 5 ditambah akar 3. Tutup kurung per di bawahnya. Perhatikan trik cepat untuk bagian bawah. Angka depan kita kuadratkan. 5 kuadrat hasilnya 5, lalu dikurang. Akar 3 dikuadratkan hasilnya 3. Lanjut sama dengan. Dalam kurung akar 6 ditambah akar 2 tutup kurung dikali akar 5 ditambah akar 3 tutup kurung per di bawahnya 5 kurang 3 hasilnya 2. Selanjutnya perhatikan per 2 ini boleh juga kita pindahkan ke paling depan. 1 per 2 buka kurung baru kita kalikan bentuk akar yang di atas ini. Akar 6 dikali akar 5 hasilnya akar 30. Oke. Lalu akar 6 dikali dengan akar 3 hasilnya positif akar 18. Lanjut lagi, akar 2 dikali akar 5 hasilnya positif akar 10. Lalu terakhir, akar 2 dikali akar 3 hasilnya positif akar 6. Sama dengan 1 per 2 dalam kurung akar 30 ditambah, perhatikan, akar 18 ini kan masih bisa disederhanakan. Perhatikan, kita tulis di sini. Akar 18 itu sama dengan akar dari 9 dikali 2. 9 kali 2 hasilnya 18. Nah, akar 9 nilainya 3. Baru setelah itu dikalikan dengan akar 2. Maka bentuk sederhana dari akar 18 yaitu 3 akar 2. Ditambah akar 10, ditambah akar 6. Dan ini dia jawaban akhirnya. Sangat mudah sekali. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.